الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al-faizin wa kullu amun wa antum bikhair. Dan mohon maaf lahir dan batin karena kita masih di bulan Syawal. Mudah-mudahan amalan saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah menerima amalan kita semua. Dan mudah-mudahan ujian yang berikutnya adalah kita konsisten dengan amalan-amalan itu. Karena kata ulama, kalau kita mau tahu amalan kita diterima atau enggak, bagaimana kita sesudah melakukan amalan itu. Kalau kita makin baik, makin konsisten dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, mudah-mudahan itulah tandanya diterima amal ibadah kita. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, sampai ulama berkata, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadikanlah dirinya adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadikan ketaatan di bulan Ramadan saja. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat 15 surat Al-Hijr, akhir suratnya ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah memerintahkan kita untuk terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang yakin atau kematian. Artinya ibadah itu enggak boleh berhenti, terus-menerus sampai datang kematiannya. Jemaah rahimakumullahu jami'a, di malam ini kita lanjut pengajian kita yang sudah cukup lama mungkin di dalam salat khusyuk. Yang kita bahas waktu itu ada sebab-sebab yang menguatkan kekhusyuan kita di dalam salat. Dan kita sudah sampai ke nomor 6. Kita katakan di awal waktu itu adalah 33 qiyat khusyuk di dalam salat.
dan dibagikan dua, adalah ada faktor yang menguatkan, ada faktor yang melemahkan. Kita masih di faktor yang menguatkan. Terakhir yang kita bahas adalah tartilul qiraah wa tahsinus saut. Jadi kita kalau menjadikan salat kita khusyuk, bagusnya kita baca Al-Quran dengan tartil, ya, dan baguskan suaranya. Tartil itu adalah kita memperhatikan makhraj hurufnya dan kita memperhatikan tajwidnya, dan suaranya kita bersuara yang baik, karena makin baik suaranya makin menjadikan Al-Quran itu lebih baik. Jemaah rahimakumullahu jami'a, kita masuk ke dalam poin yang ketujuh. An ya'lam anna Allah yujibuhu fi salatih. An ya'lam anna Allah yujibuhu fi salatih. Percaya Allah mengkabulkan permohonan. Itu harus ditanamkan di diri kita. Yakin apa yang kita baca Allah akan kabulkan. Termasuk kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan hadis qudsi. Ya. Kalau hadis qudsi adalah ya Allah Subhanahu wa taala yang bicara di situ. Bunyi hadisnya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jal, qusimatus salah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Di dalam hadis yang qudsi ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jal berfirman, ya, aku berbagi salat untukku dan hambaku. Jadi Allah membagikan salat itu untuk Allah dan hambanya. Jadi ibaratnya, kalau kita di dalam salat itu artinya kita bicara sama Allah, ya. Jadi bicara bacaan kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, man arada an yukallim rabbuh fa alaihi bis salah. Wa man arada an yukallimahu rabbuh fa alaihi bil qiraatil Quran. Kalau kita mau bicara sama Allah, salatlah. Kalau mau Allah bicara sama kita, kita baca Al-Quran lah. Jadi kita kalau berdiri di dalam salat itu, kita yakin dan kita percaya Allah mengkabulkan apa yang kita baca. Termasuk membaca Al-Fatihah itu adalah Allah menjawab. فَإِذَا قَالَ عَبْدِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, kalau hambaku telah mengujiku, kalau hamba berbaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hambaku memujiku.
Kalau dikatakan Ar-Rahmanur Rahim, Allah menjawab, hambaku telah mengujiku. Kalau dia membaca Maliki Yaumuddin, kata Allah, hambaku telah mengagungkan aku. Jadi artinya semua yang kita baca Allah menjawab. Ya, itu yang kita harus tanamkan di hati kita untuk menjadikan salat kita itu lebih khusyuk. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullahu jami'a, diteruskan hadis itu, fa idza qala hambaku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia berkata, ini bagianku dan bagian hambaku. Makanya kalau kita membaca terjemahannya atau tafsirnya surat Al-Fatihah, ayat awalnya itu adalah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terakhir, 3 yang terakhir adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara memohon kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memohon kita itu adalah, berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk yang lurus. Sirat itu adalah ya hal yang lurus. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul bikin garis-garisnya, ada yang garis lurus, ada yang garis enggak lurusnya. Itulah yang namanya sirat yang lurusnya. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, oleh karena itu kita pantaslah sebagai orang hamba membaca atau masuk ke salat, kita harus dengan baik, kita harus yakin kita adalah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Idza qama ahadukum atau inna ahadakum idza qama yusalli fa inna ma yunaji rabbahu falyanzur kaifa yunaji." Ketika seseorang dari kalian berdiri salat, sebenarnya dia adalah bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jadikanlah bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah munajahnya yang baik. Ya, artinya dengan bacaan yang baik, berdirinya yang baik, berpakaian yang baik, itulah semua kita harus diperhatikan kalau kita memohon kepada Allah untuk menjadikan salat kita adalah salat yang khusyuk. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, wa yanbaghi ijlali hadhihi al-mukhatabah wa qadaraha haqqa qadraha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza qama yusalli fa inna ma yunaji rabbuh falyanzur kaifa yunaji. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, artinya kita berdiri salat dan kita tahu rukun Al-Fatihah itu adalah rukun dari rukun salat. Jadi kalau enggak dibaca, ya kalau enggak dibaca salatnya enggak sah. Oleh karena itu harus kita perhatikannya, harus kita bisa baca dengan baik dan bisa kita tahu maknanya, itu lebih baik. Jemaah rahimakumullahu jami'a, yang ke-8 adalah as-salatu ila sutrah wad-danu minha. Salat menghadap sutrahnya. Di antara sebab yang menghasilkan kekhusyuan di dalam salat adalah ada sutrahnya. Sutrah itu min al-umur al-mufida li tahsil al-khusyu' fi as-salah al-ihtimam bis-sutrah.
والصلاة إليها فإن ذلك أكثر لنظر المصلي وأحفظ له من الشيطان وأبعد له عن مرور الناس بين يديه في أن يشوشوا وينقص الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. Sutrah itu adalah batasan yang kita jadikan batasan kita berdiri dari atau berdiri salat. Sutra itu bisa tembok, bisa tiang, bisa orang yang duduk masih zikir, ya, dan bisa adalah seperti yang ada ini. Jadi tingginya juga sekitar 30 atau 60 lah. Jadi atau benda apapun yang apa namanya yang kita jadikan sutrahnya. Kenapa itu sutrahnya akan menghasilkan kekhusyuan? Yang pertama, aksar linadhalir musalli. Karena yang musalli itu orang yang salat akan melihat batasan sutrahnya, dia enggak akan lagi ke sana. Itu yang pertama. Wa ahfaz lahu minasyaitan. Sutra itu akan dijaga kita dari gangguan setan. Yang ketiga adalah wa ab'ad lahu an mururun nas. Kalau ada sutra, enggak ada yang akan lewat depan sutrahnya. Itu tiga hal yang manfaatnya sutra. Cuma sutra itu bukan hal yang rukun dari rukun salat, bukan hal yang wajib, bukan. Cuman hal yang menjadikan kita khusyuk di dalam salat. Ya. Yang kedua adalah mencegah orang lewat di depan kita. Ya, itu manfaatnya sutrahnya. Mencegah orang melewati kita, mencegah setan mengganggu kita, dan membataskan pandangan kita di tempat sujud kita. Itu tiga hal yang manfaatnya sutrahnya. Makanya ada bonus pahala, Pak. Kalau kita lihat ada orang di belakang kita salat sunnah, kita masih duduk, jangan pergi, biarkan dia selesai salatnya, kita dapat bonus pahala ternyata, karena kita menjadi sutrah. Ya. Orang yang misalnya khawatir terganggu salatnya, boleh enggak dia jalan? Boleh jalan untuk nyampe ke sutrahnya, itu diboleh. Cuman kalau kita mau nambah pahala, kalau ada di belakang kita ada yang salat, jangan pergi dulu, biarin dia selesai. Jadikan dirinya adalah sutra. Kalau kita menjadikan dirinya sutra, jadi kita mendapat bonus pahalanya, gitu ya. Jadi sutra ini adalah hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman di masyarakat kita kadang-kadang kan enggak pahamnya, ya. Makanya cara mencegah orangnya, kan kita disunnahkan untuk mencegah orang yang melewat kita. Ya. Kalau orangnya lewat ke sini, kita cegah dengan sebelah kanannya. Kalau dia lewat dari sini, dengan sebelah kirinya, gitu. Cuma kalau kita cegah dari sebelah kanannya, saya ini pernah terjadi pas tahiyat. Saya duduk, ada yang melewat, saya salah. Sebenarnya saya salah karena pakai tangan kanan. Pakai tangan dia naruh tangannya di sini. Jadi salaman. Ya, jadi salaman. Sebenarnya fikihnya kalau dia dari sini kita pakai tangan kanan. Kan nggak mungkin kan gabung kan? Kalau dia dari sini bagusnya tangan kiri. Saya kemarin waktu itu dia dari sini, saya pakai tangan kanan. Akhirnya salaman. Nggak apa-apa. Ya saya ikut salaman. Masa orangnya ditolak salamannya? Oh enggak, saya salat, nggak mungkin. Nah, itu adalah hal yang mungkin nggak paham. Cuman ya kita marahin, oh ini nggak benar, nggak ngerti, nggak bisa begitu. Karena nggak banyak yang memahami masalah sutrahnya. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, waddanu min sutra faidah azimah. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha
la yaqta'i syaitan alaihi salat. Jadi faedahnya syaitan enggak akan putus salat itu orang yang ada sutrahnya. Ya. والسنة في الدنو من السترة أن يكون بينه وبين السترة 3 أذرع. Batasan kita dengan sutra berapa? Itu adalah 3 hasta. Ya, 3 ya. Cuman sebelum salat diukur dulu. Janganlah gitu. Kira-kira aja gitu ya. Sebelum salat diukur dulu 3 hastanya kan butuh waktu ya. Jadi kira-kiranya 3 hastanya antara berdirinya dengan jaraknya berdiri dengan sutrahnya. Wa baina mawdhi' sujudihi mamarsha kama marra fil ahadits as-sahihah. Wa awsa an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-musalli bi an la yasmah lahad an yumarru baina yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita mencegah orang yang melewati sutrah. Dan hadis masyhur dan banyak orang mungkin yang hafal, idza kana ahadakum yusalli fala yad'u ahad an yumurru baina yadayhi wal yadra'uhu mastata' fa in aba falyuqatiluhu fa inna ma'hu qarin. Jadi sutra itu kalau ada yang dilewat, ada yang melewati kita sutrahnya, kita cegah dia lewat ya. Sampai dikatakan dia boleh membunuhnya. Ini maksud bahasa hadis ya. Jangan langsung bunuhnya pukul-pukulan, enggak boleh. Ya, itu adalah bahasa hadis. Karena di situ apa? Ibaratnya orang yang melewati sutra orang itu adalah ada setannya, ada garinnya. Ya, oleh karena kita hati-hati. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala wal hikmah fi sutra kafful basar amma wara'uhu wa man' man yajtazu bi qurbihi wa tamna' asy-syaitan wa at-ta'arrud li ifsad as-salah. Sutra itu kata Imam Nawawi rahimahullah, al-hikmah fi sutra, hikmahnya sutra itu kafful basar an ma wara'ahu. Jadi pandangan kita enggak akan lihat lagi di belakang sutranya. Pasti batasannya adalah sutrahnya. Yang kedua, wa man'u man yajtazu bi qurbihi, mencegah orang enggak melewati kita. Wa tamna' asy-syaitan al-murur wa at-ta'arrud li ifsad as-salah, dan mencegah setannya untuk merusak salat kita. Itulah hikmahnya kata Imam Nawawi rahimahullah, faedahnya sutrahnya ya. Jadi sutra ini sampai ada ulama yang dikatakan juga sutra itu batasan safnya juga termasuk sutrahnya. Batasan safnya juga termasuk sutrahnya. Yang kesembilan adalah wad'ul yamin 'ala al-yasar 'ala as-sadr. Menaruh tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ya. Jadi itu ternyata sebab untuk menghasilkan kekhusyuan di dalam salat. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Enggak boleh di bawah, ya, mohon maaf. Di bawah itu termasuk hal yang nanti kita bahas adalah yang melemahkan kekhusyuan. Makanya salatnya itu dada kita di sini ya di atas dada. Jangan terlalu mubalaghah, jangan terlalu ada orang yang begini. Itu di atas leher, di atas. Jadi bahasa di atas itu bukan di atasnya, bahasanya adalah batasan dada kita. Ya, itu cukup. Ya. Tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, jadi bukan begini. Ada kita lihat orang gadang-gadang begini. Itu enggak akan enak dia berdirinya. Ya biasa aja. Biasa aja. Cuman jangan di bawah dada. Jangan di atas busurnya, mohon maaf. Itu dilarang oleh hadis Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah SAW, nahnul anbiya, inna mu'ashiril anbiya amarana atau umurina amma ba'a imanana ala syama'inana fi salah. Kata Rasulullah SAW, kita nabi-nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menaruh tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ya, jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas.
Juga caranya ada bisa 3 macam. Bisa begini, bisa dimaju lagi, bisa dimaju lagi. Cuman begini kedinginan, salah. Ya, itu salah, mohon maaf, salah. Kita kan Rasul mengajarkan kita sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau begini salah, ya, salah. Nah, batal salat enggak membatalkan salat. Salatnya enggak sempurna, gitu ya. Jadi kita memperhatikan hal itu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila al-Imam Ahmad rahimahullahu عن المراد بوضع اليدين أحدهما على الأخرى حال القيام قال هذا ذل بين يدي الله العزيز. Imam Ahmad ditanya, kenapa kita taruh tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada? Itu adalah sunnahnya Nabi yang pertama. Yang kedua adalah karena itu tandanya kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmahnya tangan kanan di atas kiri di atas dada. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala qala al ulama al hikmah fi hadhi innaha al hay'ah al hikmah fi hadha al hay'ah innaha sifat al sa'il al dalil wa huwa amna' min al khabath wa aqrab ila al khushu'. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, hikmahnya kita taruh tangan kanan di atas tangan kiri adalah hikmahnya apa? Wahyat tadallul, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah kita untuk melakukan gerakan-gerakannya dan menghasilkan kekhusyuannya yang baik. Ya, jadi tangannya begini, bisa begini. Ya, jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Apalagi di sebelah kiri itu gak ada dalilnya. Mau cari buku di mana gak ada dalil. Katanya Rasul dulu pegang pedangnya, gak ada. Kenapa kalau Rasul pegang pedangnya? Kenapa ada sifat salat khauf di dalam Al-Quran? Jadi kalau orang salat namanya ada salat al-khauf. Salat kalau kita takut atau keadaan perang, itu ada salatnya. Saf pertama ikut ada imamnya, nanti dia salat 1 rakaat, dia keluar, datang lagi yang berikutnya, selesai rakaatnya lanjut lagi. Itu butuh waktu yang panjang untuk bahas salat khauf. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi gak ada dalil yang katakan Rasul pegang pedangnya gitu kan pas salat. Jadi tetap adalah menaruh tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10 adalah an-nazar ila mawdhu' as-sujud. Kita atau pandangan kita di tempat sujudnya. Ya. Itu harus diperhatikan. Itu menghasilkan khusyuk. Pandangan kita di tempat kita sujud. Lima wurida an Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a rasahu wa rama basarahu nahwa al-ard. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau salat ta'ta itu adalah sedikit menunduk kepalanya. Bukan menunduk, Pak, mohon maaf. Kadang-kadang kita berdirinya, saya berdiri ya, ya, berdirinya itu bukan begini, Pak. Nah, itu salah. Jadi berdirinya tegak, ya. Jadi matanya di tempat kita sujud, ya, begini, ya, nggak perlu. Maka ta'arasahu itu adalah sedikit saja menunduk Rasul SAW dan matanya, pandangannya di tempat sujudnya, ya. Jadi begini, itu ternyata sebab yang baik untuk menghasilkan kekhusyuan di dalam salat. Walamma dakhala al-Ka'bah ma khalafa basarahu mawdha' sujudi hatta kharaj. Waktu Rasul salat di dalam Ka'bah atau masuk di dalam Ka'bah, dia melihat tempat sujudnya saja.
وأما إذا جلس للتشهد فإنه ينظر إلى أصبعه المشيرة ويحركها كما جاء في الحديث. Kalau kita pas tahiyatnya, bukan lagi lihat tempat sujudnya, lihat tempat jarinya. Ya, silakan. Saya mungkin sudah sampaikan. Ada yang gerakan, silakan. Ada yang nggak digerakkan, silakan. Semua imam punya pendapat. Misalnya termasuk Imam Syafi'i, kita belajar dari dulu waktu kecil, pas asyhadu an la ilaha illallah langsung begini kan. Ya. Sekarang kan ada juga pendapat jamhurul ulama dari awal langsung begini. Boleh. Malah ada Imam Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah malah asyhadu an la ilaha illallah begini, sesudah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah selesai, turunkan lagi. Cuman jamhurul ulama bilang dari awalnya lebih baik. Cuman pandangan kita di situ, bukan lagi di tempat sujudnya. Ya. Jadi ada yang digerakkannya, ada yang gerak. Cuman cara menggerakkannya juga yang salah. Kadang begini, kadang-kadang terlalu mohon maaf, terlalu mengganggu sebelahnya. Betul nggak? Iya. Terlalu mengganggu sebelahnya. Saya punya teman, ya saya sampaikan aja. Saya punya teman salat di musalla di kampung. Dia begini terus, sebelahnya nggak kuat ditangkap tangan, sampai selesai baru dilepas. Jadi kita juga harus punya fikihnya, jangan masuk kampungnya, ya kita langsung begitu. Oh, saya punya sunnah baru, nggak bisa begitu. Kita harus memperhatikan tempat kita. Dan itu semua ulama sepakat, bukan gerakannya yang kencang begini, gerakannya makanya bukul. Kalau membukul kan begini, ya. Ini pukul namanya. Jadi diibaratkan di sini ada setan ya, kita pukul. Kepalanya dipukul. Enggak, saya mau pukul lebih keras, Ustaz. Nah, itu bahaya itu. Jadi masalah. Jadi kita ya nanti terlalu semangat. Memang semangat, cuman kan jangan semangat akhirnya melanggar. Ya, jadi memang ada, mohon maaf sekali lagi, memang ada dalilnya. Cuman gerakannya jangan terlalu kencang gitu, sedikit aja, pelan-pelan, sedikit memukul. Memang ada dalilnya. Cuman bukan wajibnya, bukan rukunnya, bukan sunnah salat, bukan. Kita boleh dilakukan, boleh. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Seperti biasa saja. Cuman jamhurul ulama itu lebih baik dari awal langsung begini. Ya, jarinya lebih awal dari begini dari awal ya. Ya. Kalau ada yang sebelah kita ternyata pas asyhadu an la, enggak ada masalah. Jangan itu menjadikan masalah. Ya, enggak ada masalah ya gitu. Pas mau asyhadu an la ilaha illallah karena saya belajar dari dulu, enggak masalah. Memang ada dalilnya. Imam Syafi'i pas asyhadu an la ilaha illallah baru mengangkat jarinya. Jadi semua adalah hal yang khilafiyah yang enggak perlu kita meributkannya. Jemaah rahimakumullahu taala, wa isyara bis-sababah wa lam yujawaz basarahu isyaratuh. Kalau dia begini matanya atau mata kita di jari kita. Nah, ada pendapatnya jarinya bagaimana sebenarnya, maju ke depan atau ke dalam. Pas taruh di atas lutut kita ini bisa ke depan nggak ada masalah, bisa ke belakang juga nggak ada masalah. Dua-duanya ada dalilnya, ya, dua-duanya ada dalilnya. Dan ini adalah banyak pendapat di antara ulama, ya, termasuk yang kita mungkin ada yang mungkin kebiasaannya di salat itu pas baca menutup matanya. Nah, itu nggak masuk ke dalam sunnah, mohon maaf, ya, nggak masuk ke dalam sunnahnya, kecuali ada gangguan di tempat sujud kita. Sekarang kita pakai sejadahnya, kita pikirin aja sejadah ini gambar apa itu ya. Akhirnya khawatir ganggu terus, saya tutup aja matanya. Cuman kalau sengaja
itu bukan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita di waktu sujud jangan ditutup, jangan matanya jangan ditutup matanya, tetap terbuka. Ya, kata ulama malam ini menguatkan lagi penglihatan kita lebih baik. Begitu juga waktu ruku sama. Oh saya Ustaz khusyuk kalau tutup mata, silakan saja, cuman itu enggak masuk sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ada gangguan di tempat sujud kita boleh menutup mata kita. Boleh itu. Cuman kalau ternyata enggak ada masalah, bagusnya terbuka matanya. Jangan melotot juga gitu ya. Ya, biasa-biasa aja. Gitu ya, biasa aja. Jemaah rahimakumullah jami'a, sampai nomor 10 karena azannya sekitar sebentar lagi. Saya kasih 5 menit, mungkin kalau ada yang bertanya. Silakan, ada yang bertanya di masalah 3 poin tadi. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu kalau sholat berjamaah karena orang keluar, Pak. Dan keluar nggak boleh dicegah. Nah, cuman cara keluar di sholat berjamaah, gimana caranya? Bagusnya keluar di sholat berjamaah. Misalnya, kalau sekarang enak, Pak. Ada jaga jarak, ya. Ada jaga jarak mau keluar nggak masalah. Gitu. Cuman kalau misalnya safnya rapat, gimana caranya keluar? Kalau ada arah pintu, ya cari arah pintunya. Cuman kalau misalnya antum mau keluar, saya keluar gimana? Saya lebih bagus lewatin saf ini atau lewatin depan? Lewatin depan, Pak. Nah, makanya kalau orangnya keluar dua orang keluar, jadi yang keluar ini dikasih jalan. Geser kita, yang sana geser ke situ, ini geser ke situ, kan miring sedikit, biarin dia lewat. Jadi lewat begini, Pak, terus. Jadi nggak melewati orang yang salah. Cuman kalau ada duanya, yang satu cegah, nggak mau dilewati. Salah. Makanya kita pahami. Nah, begitu juga orang yang keluar, mohon maaf, orang yang keluar diajarkan oleh Rasul dari salat itu lebih bagus memegang hidungnya. Ibaratnya dia ada darah keluar. Kalau enggak, oh ini keluar kelihatannya kontet ini. Kelihatannya ini keluar anginnya, ini orangnya keluar. Akhirnya kemana-mana. Makanya diajarkan Rasul kalau keluar dari salat, walaupun mungkin batal, kita lebih bagus menutup hidung kita. Ibaratnya mungkin ada di jamaah melihat, oh ini ada mungkin masalah di hidungnya, gitu. Cuman kalau antum nggak tutup, artinya apa? Kentut ini orangnya. Gitu, jadi masalah. Jadi oleh karena itu, ya harus diperhatikan keluarnya itu. Cuman kalau ternyata gak bisa keluar begitu, boleh melewati. Itu darurat. Masjidil Haram misalnya, yang pergi umrah haji itu gak bisa cegah orang. Kita sujudaya kadang-kadang dilewatin, Pak. Sujudaya dilewatin. Apalagi yang lewat depan. Makanya istisna dikeluarkan dari masalah ini adalah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Gak bisa dicegah. Antum berapa orang akan cegah? Kalau padat seperti biasa kita umrah atau haji, nggak bisa dicegah, gitu. Makanya itu dibedakan dengan hal yang lain. Cuman lihat daruratnya, Pak. Ya, lihat daruratnya. Makanya kalau kita keluar dari salat, ya kita lihat kalau memang dekat pintu lebih bagus lewat pintunya. Cuman kalau bagusnya kata ulama lurus aja, Pak. Jadi kalau lurus artinya nggak mengganggu melewati
kiblahnya atau mengiatnya melewati orang yang salat. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Silakan. Waalaikumsalam. Kalau setelah salat wajib kemudian salat sunnah Rasulullah seperti apa? Apakah kita pasti jam sama atau harus pindah? Salat sunnah terus? Misalnya di salat masjid, kemudian kita salat jamaah, setelah itu kan biasanya kita mau salat sunnah. Dan salat sunnah itu apa? Sunnahnya apa di tempat sujud yang sama atau harus pindah? Bisa di tempat kita. Kalau kita nggak bisa pindah ke tempat lain, kita salat di tempat kita salat wajib tadi, nggak ada masalahnya. Cuma kalau ada kesempatan untuk kita pindah, itu lebih baik. Cuman bukan nggak sah salat sunnahnya kalau salat di tempat itu, nggak bisa. Boleh salat di tempat, apalagi seperti sekarang, malas pindah sejadahnya nggak masalah, salat di situ aja, nggak ada masalahnya. Jadi ini nggak ada masalah, nggak ada berubah pahala atau berubah. Cuman kita jangan kita mempunyai satu tempat khusus untuk salat di situ, jangan, itu dilarang. Misalnya antum salat zuhur, salat asar, salat maghrib di situ aja, itu dilarang. Ya. Gitu. Jadi kalau bisa pindah-pindah dikit lah. Kan kadang-kadang ada kepercayaan itu nanti jadi saksi nanti di hari kiamat, enggak lah. Jadi bagusnya pindah di tempat lain, geser sedikit aja. Itu lebih baik. Itu ada dalil ya. Jadi ibaratnya jangan kita punya coupling satu khusus di masjid, jangan ya. Jadi harus pindah-pindah ke tempat yang lain, itu lebih baik ya. Salat sunnahnya juga sama ya. Cuman kalau ternyata kita nggak bisa karena mungkin masih penuh, silakan aja salat sunnah, nggak ada masalahnya, dan nggak merubah pahala dan nggak mengurangi pahala juga ya. Nggak mengurangi pahala salat wajib, nggak mengurangi pahala salat sunnahnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Silakan. Gabliyah bisa, makanya salat sunnah itu bisa dilakukan sesudah salat, yang namanya dinggobok. Cuman salat wajib gak bisa. Misalnya salat gabliyah subuh, itu adalah salat sunnah yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rugi kalau kita nggak salat. Cuman mungkin bapak telat, padahal bapak biasa rutin. Itu boleh dilakukan ya, habis salat subuh langsung atau sesudah matahari terbit. Dua. Cuman kita kadang-kadang kalau habis salat subuh pasti ada yang nunggu ini dari mana ini? Ini salat ba'diyahnya, mana ada ba'diyahnya gitu kan. Lebih aman adalah sesudah matahari terbit kita lakukan di rumah, itu lebih baik. Sama persis seperti gabliyat duhur. Kan duhur itu di dalam hadis Rasul 12 salat sunnah atau 12 rakaat salat sunnah, yang itu kalau dilakukan di tiap hari siang dan malamnya, itu akan dibangunkan satu rumah di dalam surga. Di antaranya itu 4 sebelum zuhur. Misalnya kalau antum dapat cuma 2, itu boleh dihabis zuhurnya 4. Cuman jangan rutin, nggak boleh, dilanggar. Ya, rutin juga nggak boleh. Ada salat subuh, setiap salat subuh, ya kata Ustaz boleh dihabis subuh, nggak bisa. Orang yang rutin melakukan salat sunnah itu cuman mungkin karena masuk kamar mandi terlambat, perutnya sakit atau ada sakitnya atau apa, terlambat hari itu boleh dilakukan sesudah salat. Sama seperti salat qabliyat subuh, dan bisa juga orang yang rutin melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, dan sewaktu dia nggak bisa melakukannya sebelum zuhur 4, dia melakukan 2, jadi habis zuhur ditambah lagi 2.
Kan sunnahnya kan 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 6. 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Jumlahnya 12. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan salat dengan khusyuk. Aqulu qawli hadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.